Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desita Fitri dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas FKIP dan Program Studi Pendidikan Khusus. Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat memiliki visi keilmuan, yaitu menjadikan program studi yang terkemuka dalam mengembangkan keilmuan pendidikan khusus melalui pendekatan kolaborasi dan partisipasi berlandaskan pada kearifan lokal lingkungan lahan basah. Historia PKH Jaya Jaya Jaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif ABK. Untuk outline, di sini ada tahap perkembangan kognitif ABK, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif ABK, strategi pembelajaran untuk ABK, tantangan dalam mengajar ABK, dan kesimpulan. Pertama, kita masuk ke pengertian teori perkembangan kognitif ABK. Teori perkembangan ABK merupakan sebuah teori yang berfokus pada bagaimana anak dengan kebutuhan khusus mengalami perkembangan kognitif. Teori ini sangat penting untuk dipelajari karena dapat membantu para guru dan orang tua dalam memahami cara belajar anak dengan berkebutuhan khusus. Tahap perkembangan kognitif ABK. Nah, menurut teori ini terdapat 4 tahap perkembangan kognitif ABK. Tahap pertama adalah tahap sensori motor, di mana anak belajar melalui pengalaman fisik dan sensori. Kedua adalah tahap operasional, di mana anak mulai menggunakan simbol-simbol untuk mewakili objek dan ide-ide. Tahap ketiga yaitu tahap operasional konkret, di mana anak dapat memahami konsep-konsep abstrak seperti ruang dan waktu. Dan terakhir, tahap keempat adalah tahap operasional, di mana anak dapat berpikir secara logis dan abstrak. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif ABK. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif ABK anak berkebutuhan khusus, yaitu faktor pertama adalah lingkungan, di mana lingkungan mendukung stimulatif dapat membantu anak belajar lebih baik. Faktor kedua adalah genetik, di mana faktor genetik dapat mempengaruhi kemampuan kognitif anak. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu faktor intervensi pendidikan terapi, di mana intervensi dapat membantu anak mengatasi hambatan perkembangan kognitifnya. Selanjutnya, strategi pembelajaran untuk ABK. Dalam teori ini terdapat beberapa strategi pembelajaran yang dapat membantu ABK dalam mengembangkan kemampuan kognitifnya. Yang pertama adalah penggunaan visual, gambar, grafik, atau diagram dapat membantu anak memahami konsep-konsep abstrak. Yang kedua, penggunaan manipulatif, di mana anak menggunakan benda-benda fisik untuk memahami konsep abstrak. Yang ketiga yaitu pengulangan materi dapat membantu anak memperkuat, memahami, dan mengingat informasi. Kita next ke tantangan dalam mengajar ABK. Meskipun strategi pembelajaran telah dikembangkan untuk ABK, tetap ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh para guru dan orang tua nih. Tantangan yang pertama yaitu kesulitan dalam menentukan tingkat kemampuan anak. Tantangan yang kedua yaitu kurangnya sumber daya dan dukungan dari lingkungan sekitar, seperti kurangnya fasilitas pendidikan dan dukungan dari masyarakat. Dan yang terakhir adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang kebutuhan khusus anak pada umumnya. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan nih, teori perkembangan kognitif ABK merupakan teori yang penting untuk dipelajari karena dapat membantu para guru dan orang tua untuk memahami cara belajar anak dengan kebutuhan khusus.
Dengan memahami tahap-tahap perkembangan kognitif, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan strategi pembelajaran cepat, kita dapat membantu anak ABK mencapai potensi yang penuh bagi mereka. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih.